Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wahyu Haryo Kuncoro di mathcourse.id. Video kali ini kita akan coba belajar tentang dimensi 3, khususnya jarak dari garis ke garis. Yuk ikutin videonya. Oke, jarak dari garis ke garis maksudnya gimana? Jadi gini, jarak antara dua garis yang kita omongin tuh yang pertama sejajar atau bersilangan gitu. Jadi kita mau cari jarak dua garis yang sejajar atau bersilangan. Adalah apa jaraknya? Panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Maksudnya gimana? Kita coba ke contoh. Misalkan saya punya suatu kubus ABCD EFGH. Jarak dari AC dan EG adalah titik-titik-titik. Kita lihat dulu. AC dan EG, AC ini, EG ini. AC dan EG itu posisinya dua garis yang saling sejajar, gitu ya. Nah, katanya kalau mau cari jarak dari dua garis yang sejajar, maka jaraknya adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Tegak lurus sama AC juga tegak lurus sama EG. Mana jaraknya? Nah, bisa diambil dari sini. Nah, jadi jarak yang dimaksud adalah ini. Jarak. Dia tegak lurus garis yang pertama, juga tegak lurus garis yang kedua. Seperti itu. Dia tegak lurus AC, dia juga tegak lurus EG. Pak, kalau misalkan yang sebelah kirinya sedikit, boleh nggak? Boleh, karena sama aja. Dia tegak lurus garis AC dan juga tegak lurus garis EG. Seperti itu. Nah, kalau misalkan AC sama EG itu jaraknya sama dengan AE, benar atau nggak, Pak? Benar. Karena AC tegak lurus dengan AE, EG juga tegak lurus dengan AE. Seperti itu. Jadi, jarak dari AC ke EG itu sama dengan jarak dari A ke E. Boleh nggak, Pak, jaraknya dengan G jadi G ke C? Boleh. Nah, seperti itu. Jadi jarak AC ke EG sama dengan jarak A ke E atau sama dengan G ke C. Seperti itu. Nah, itu yang dua garis yang sejajar. Kalau misalkan dua garis yang bersilangan gimana, Pak? Ada kubus OPQR STUV. Seperti itu. OQ dan VT dua garis yang bersilangan. Ini OQ, yang ini VT, bersilangan dia. Oke. Nah, jarak OQ ke VT boleh nggak, Pak? Ambil yang tengah-tengah. Bener. Ambil yang tengah-tengah sini. Nah, inilah dia jarak yang ditanyakan. Misalkan ini X, ini Y. Seperti itu. Maka jarak dari OQ ke VT sama dengan XY. Seperti itu. Kalau XY dilihat-lihat ternyata sesuai dengan tingginya si kubus atau sesuai dengan panjang rusuknya kubus gitu ya. Pak, boleh nggak jaraknya dari Q ke T? Nggak boleh. Karena dia tidak tegak lurus. Seperti itu. Jelas? Bagus. Lanjut. Kita coba ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDFGH, tentukan jarak yang pertama AB ke DC, ED ke FC, EF ke DC, gitu ya. Nah, kita lihat. Kita punya kubus ABCDFGH. Saya punya kubus, kita namain ABCDFGH, penamaannya dari kiri bawah. ABCD muter ke belakang, lalu kiri atas muter ke belakang. EFGH. Nah, itulah dia kubusnya. Lalu, tentukan jarak AB ke DC. AB itu yang ini nih. Ini AB. Saya tebelin dulu garisnya ya. Oke. Lalu DC itu ke sini. Nah, ini dua garis yang saling sejajar seperti itu. Nah, jaraknya sama dengan berapa? Kalau misalkan rusuk kubusnya kita tahu 4 cm, maka jaraknya bisa jadi BC ya. Ini bisa jadi jaraknya. Yang ini juga bisa nih. Nah, seperti itu. Nah, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Seperti itu. Nah, dia tegak lurus. Yang sama dengan AD juga bisa, karena dia juga tegak lurus dengan AB dan DC. Sehingga jarak dari AB ke DC, AB dengan DC bisa diwakilin sama BC. Nah, bisa juga diwakilin dengan AD. Tuh. Berapa panjangnya? Yaitu 4 cm. Sesuai dengan panjang rusuk si kubus. Betul, jelas? Oke, contoh soal yang kedua, ED ke FC. Kita gambar dulu ED-nya. Nah, ini ED. Diagonal sisi sebelah kiri, itu ED. Lalu FC. Nah, di sini. Nah, dua garis ini juga saling sejajar. Nah, jaraknya yang mana?
jaraknya boleh ambil yang dari E ke F, boleh dari titik tengah ke titik tengah juga, ini juga jaraknya, boleh seperti itu. Boleh juga ambil D ke C, seperti itu. Nah, jadi jarak ED ke FC, ED ke FC sama dengan berapa? 4 ya. Nah, karena rusuk kubusnya 4 cm. Maka ED ke FJ bisa diwakili dengan E ke F, bisa juga diwakili dengan D ke C. Sama dengan 4 cm. Seperti itu. Oke, soal yang C, EF ke DC. EF-nya kita gambar dulu. EF, oke, garis yang ini. Lalu ke DC. DC mana DC? Oh, di sini ya. Oke, di sini. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya bisa diwakili dengan bagus, dengan FC bisa. Dengan ED juga bisa. D dari titik tengah ke titik tengah pun bisa. Nah, seperti itu. Maka jaraknya gimana? EF ke DC itu sama dengan ED sama juga dengan FC. Nah, seperti itu. Berapa panjangnya? FC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kalau misalkan rusuknya 4, maka diagonal sisinya adalah 4 akar 2 cm. Nah, itulah dia jawabannya. Gimana? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui kubus OPQR STUV dengan panjang rusuk 10. Oke, kita punya kubus namanya OPQR STUV. Penamaannya jangan lupa kiri bawah muter ke belakang, lalu kiri atas muter ke belakang. OPQR STUV. Seperti itu. Lanjut, kita coba ke yang A. OP ke UQ. Kita gambar dulu garisnya. OP ke UQ. Nah, dua garis ini saling bersilangan. Oke, dua garis ini saling bersilangan. Nah, di dua garis ini bisa dicari jaraknya. OP ke UQ bisa dicari jaraknya gimana, Pak? Bisa diwakili dengan garis PQ. Nah, seperti ini. Nah, inilah dia jarak yang ditanya. Tuh, seperti itu. Maka jarak OP ke UQ bisa diwakilkan dengan PQ. Kok bisa gitu, Pak? Iya, karena kita lihat jaraknya. Dia harus tegak lurus sama dua garisnya, OP sama UQ-nya. OP ke jarak ini tegak lurus. Terus jarak dengan garis UQ juga tegak lurus. Seperti itu. Nah, itulah dia jarak yang ditanyakan. Pak, kalau misalkan dari O ke U, boleh nggak, Pak? Jarak ini tidak boleh. Kenapa? Karena U dengan OP itu tidak tegak lurus. Tak tegak lurus. Sehingga tidak boleh diambil dari O ke U. Seperti itu. Oke, berapa panjangnya PQ? PQ panjangnya sesuai dengan rusuk kubus. Rusuk kubusnya kita tahu bahwa dia adalah 10 cm. Maka jaraknya adalah 10 cm. Gitu. Oke, yang B sekarang kita cari jarak OV ke TP. OV, kita gambar dulu OV-nya. Ternyata dia diagonal sisi sebelah kiri. Nah, ini dia. Oke. Ke TP di sini ya. Nah, yang mana jaraknya? Nah, jaraknya adalah OP. Kenapa? Karena OP tegak lurus dengan OV. Ini tegak lurusnya. Seperti itu. Lalu OP juga tegak lurus dengan TP. Nah, jaraknya harus tegak lurus dengan dua garis yang bersilangan atau sejajar. Ini jaraknya. Maka yang B, oke, kita ganti. TP. OV ke TP itu jaraknya sama dengan OP. OP berapa? Sesuai dengan panjang rusuk kubus 10 cm juga. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya soal yang C. OP ke VT. OP kita gambar dulu. Oke, OP di sini. Ini garis OP-nya. Lalu ke VT. VT di sini ya. Nah, itu dia. Mana jaraknya? Bisa dilihat ya, langsung ketemu. Nah, dia bisa ke sini, PT. Inilah dia jarak yang ditanya. Nah, seperti itu. Itu jaraknya. Kenapa? Karena TP tegak lurus dengan OP, juga tegak lurus dengan VT. Tuh, seperti itu. Maka jawabannya sama dengan T
TP sama dengan 10 cm karena sesuai dengan panjang rusuk kubus. Oke, yang lebih sulit sedikit kita coba ke contoh soal nomor 3. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuknya 6. P adalah titik potong diagonal alas. Oke, kita punya diagonal alas. Ya, diagonal alas itu ada 2, yaitu AC dan DB. Di situ ada titik potong namanya titik P. Oke, ini titik P. Kita namain di sini titik P. Selanjutnya Q adalah titik potong diagonal tutup. Diagonal tutup itu diagonal yang atasnya. Oke, diagonal atas itu ada 2, yaitu EG dan HF. Dia berpotongan di satu titik, namanya titik Q. Oke, seperti itu. Ada titik P, ada titik Q di tengah-tengah kubus, ditutup dan dialas, seperti itu. Nah, yang ditanya adalah jarak PE ke QC. PE-nya kita gambar dulu aja garisnya. Nah, ini garis yang pertama. Saya tebelin dulu. Oke. Selanjutnya garis yang kedua yaitu QC. Nah, seperti itu. Oke, jaraknya gimana? Kita lihat di sini. Nah, jaraknya itu adalah yang harus tegak lurus dengan EP dan QC. Maka kalau ditarik satu garis, dia harus tegak lurus sama EP sama QC. Contohnya gini. Nah, ini. Seperti itu. Bisa juga dengan yang ini. Nah, ini juga bisa seperti itu. Pilih aja salah satu yang lebih mudah. Nah, kalau misalkan suruh milih sebenarnya atas atau bawah boleh. Kita coba yang atas aja dulu ya. Nah, ini jaraknya nih. Seperti itu. Gimana cara kita dapat jaraknya itu? Kita bisa ambil suatu bidang. Kita bisa ambil suatu bidang yang memuat dua garis itu yang sejajar. Apa bidangnya? Yaitu AC, GE. Nah, saya ambil satu bidang. ACGE itu kalau misalkan diambil dalam dua dimensi akan jadi persegi panjang. Bentar, saya gambarkan dulu. Oke, di sini A, di sini C, di sini G, di sini E. Kenapa jadi persegi panjang? Karena AE itu panjangnya sama dengan berapa? 6. Di sini 6 cm. Tapi AC itu bukan 6, tapi diagonal sisi. Kalau misalkan rusuknya 6, maka diagonal sisinya 6 akar 2. Seperti itu. Oke, di tengah-tengah AC ada titik P. Nah, ini titik P. Seperti itu. Oke. Bentar. Titik P-nya kita taruh luar aja, takut mengganggu. Nah, titik P. Lalu di tengah-tengah EB ada titik Q. Nah, seperti itu. Nah, jarak dua garis yang ditanya mana? Kan yang ditanya adalah EP gitu ya, atau PE ke QC. Nah, dua garis ini jaraknya berapa? Nah, jarak yang ini nih. Kalian bisa pakai yang ini. Nah, ini jarak yang ditanyakan sebenarnya. Nah, kita misalkan dengan X. Boleh, seperti itu. Oke, jaraknya X. Nah, gimana caranya kita bisa dapat jarak dari titik sini ke titik sini? Nah, gimana cara kita bisa dapat jarak itu? Nah, gimana caranya kita dapat jarak ini? Pertama-tama kita namain titik yang ini sebagai titik, misalkan satu titik. Titik apa? Oke, boleh misalkan titik Z. Oke. Selanjutnya kita bisa manfaatkan perbandingan los segitiga, tapi kita harus punya segitiga siku-siku dulu. Nah, segitiga siku-siku yang mana yang bisa kita ambil? Segitiga siku-siku yang bisa kita ambil adalah yang ini nih. Nah, EQP siku-siku di Q. Ambil segitiga EQP siku-siku di Q. Kita gambarkan segitiganya. Nah, di sini Q, di sini E, di sini P. Jarak yang ditanya dari titik Q ke Z di sini. Titik Q ke titik Z. Itulah yang ditanya. Oke, sekarang kita lengkapi semua sisi segitiga. EQ kita lihat, EQ kan setengahnya diagonal sisi ya. Kalau diagonal sisinya 6 akar 2, maka setengahnya berapa? Bagus, 3
3/2. Oke, Ki P. Kita lihat di sini Ki P. Di sini ada nggak? Nggak ada. Balik lagi ke gambar yang ini. Ki ke P sama dengan tinggi si kubusnya. Sama dengan panjang rusuknya dong. Berapa? 6 cm. 6. Oke, selanjutnya EP. EP ada atau enggak? Nggak ada ya? Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Maka kita cari dulu. EP kuadrat sama dengan EQ kuadrat ditambah dengan QP kuadrat. EQ kuadrat 3/2 dikuadratkan ditambah QP kuadrat 6 kuadrat. Oke, 3/2 dikuadratin. 3 kali 3, 9. Kali 2, 18. Ditambah 36. 18 tambah 36, bagus, 54. Itu EP kuadrat. Selanjutnya, EP-nya berapa? Sama dengan akar 54. Nah, untuk yang bingung buat ngakarin, kalian bisa pakai, bagus, bisa pakai pohon faktor namanya. 54 bagi 2 bisa ya. Hasilnya adalah 27. 27 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3 bisa. Bagi 3, 9. 9 bagi 3, hasilnya 3. Berarti akar 54 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Yang kembar bisa keluar akar. Ini 3 sama 3 kembar. Berarti 3. 2 sama 3 yang ini tinggal dikalikan 6. Berarti 3 akar 6 di sini. 3 akar 6. Tuh, seperti itu. Nah, kita sudah lengkap nih sisi-sisi segitiganya. Nah, selanjutnya pakai perbandingan luas segitiga EQP. Luas segitiga EQP sama dengan luas segitiga EQP. Luas segitiga EQP yang pertama kalau misalkan dia alasnya EP gitu ya. Maaf. Luas segitiga yang pertama kalau misalkan dia alasnya yang EP. Luas segitiga yang kedua kalau dia alasnya EQ. Oke, luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Yang ini setengah kali alas kali tinggi. Setengah kita sepakat bahwa alasnya kita pakai EP. Maka tingginya, lihat alasnya EP, tingginya adalah QZ yang ditanyakan. Oke, selanjutnya setengah kalau alasnya EQ. Tingginya apa? EQ jadi alas, tingginya berarti QP. Tuh, seperti itu. Setengah kita tinggal masukin aja nilainya. EP. EP adalah 3/6. QZ yang ditanya. Selanjutnya setengah kali EQ. EQ-nya adalah 3/2. Selanjutnya dikali dengan QP 6. Nah, sebelum kita hitung-hitung kita coret-coret aja dulu. Ini setengah dengan setengah bisa dicoret. 3 dengan 3 juga bisa dicoret. Seperti itu. Sisanya tinggal QZ dikali akar 6 sama dengan akar 2 dikali 6. 6 akar 2. Berarti QZ sama dengan 6 per akar 2. Maksudnya 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Akar 2 dibagi akar 6. 6 per akar 3. Ini harus dirasionalkan kali akar sekawan. Akar 3 dikali akar 3. Selanjutnya 6 akar 3 per 3. Sederhanakan lagi. 6 bagi 3, 2. 2 akar 3. Itulah dia jawabannya. QZ. Oke, kita ke contoh soal yang keempat ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak BD ke AG. Soalnya gampang banget ya. Simpel gitu kelihatannya. Coba kita coba. BD, kita gambar dulu BD. Nah, ini BD-nya. Nah, di bawah ya. Selanjutnya kita gambar AG. Nah, di sini AG-nya. Bisa kebayang ya? Kalau misalkan kalian susah ngebayangin ini, kalian bisa pakai rusuk kubus yang kalian punya. Nah, seperti itu. Jadi satu di atas gitu ya. Nyerong ke kanan atas belakang. Satunya seperti ini kira-kira. Oh, seperti itu. Nah, gimana cara menentuin jaraknya? Oke, gini. Kita punya satu kubus, panjang rusuknya 4 cm.
Nah, untuk nentuin jaraknya gimana? Jaraknya kan kalau misalkan diambil satu garis gini ya. Nah, perkiraan akan di sini. Seperti itu, miring seperti itu. Tidak di sini, tidak seperti itu. Tidak lurus pas tingginya, tidak. Karena itu tidak tegak lurus dengan yang atasnya. Harus tegak lurus dengan yang atas, yaitu AG, juga tegak lurus dengan si BD, seperti itu. Nah, di situ. Jadi dia rada miring gitu, nggak berdiri gitu jaraknya. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat. Pertama kita harus buat satu garis, yang sejajar dengan garis AG ini. Mana garisnya? Kita bisa ambil satu titik tengah di sini. Seperti itu. Kita bisa ambil titik tengah juga di sini. Nah, kita hubungkan, kita namain dulu aja garisnya ya. Misalkan nama garisnya adalah garis XY. Seperti itu. Lalu kita hubungkan. Nah, ini dia. Ini hanya garis bantu ya. Ini hanya garis bantu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cari jarak dari AG dengan BD, itu sama dengan jarak dari AG ke XY. Seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan yang ini. Nah, seperti ini kan dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Sama juga dengan yang ini. Seperti itu. Nah, kita manfaatkan satu garis yang sejajar dengan garis AG. Gimana selanjutnya? Oke, untuk memudahkan kalian untuk membayangkannya, kita ambil satu bidang yang memuat AG dan XY. Oke, kita coba ambil satu bidangnya. Kita ambil bidang yang ini. AC GE. Seperti itu. Kita ambil satu bidang, yaitu bidang ACGE. Ambil bidang ACGE. Oke, seperti tadi dia menjadi persegi panjang ya. Seperti contoh yang sebelumnya, dia akan jadi persegi panjang. ACGE. Seperti itu. Nah, kita lengkapi dulu gambarnya. AG-nya dulu. Ini garis AG-nya. Oke, selanjutnya XY-nya di mana? Ini titik tengah, ini juga titik tengah. Kita hubungkan. Nah, dia akan jadi seperti itu. Nah, jaraknya yang mana? Jarak yang ini. Nah, seperti itu. Yang pertama tegak lurus dengan atas, yang kedua juga tegak lurus dengan bawah. Kita namain titiknya adalah titik XY. Jadi tadi yang soalnya jarak dari AG ke BD itu berubah jadi jarak dari AG ke XY. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena BD sudah diwakilkan dengan XY. Emang harus dirubah seperti itu, Pak? Iya. Karena AG ke BD itu dua garis yang bersilangan. Oke. Tapi BD-nya bisa diwakilkan dengan XY. Seperti itu. Agar dua garis ini jadi sejajar. Karena garis yang sejajar itu akan lebih memudahkan kita untuk menentukan jaraknya dibandingkan dengan dua garis yang bersilangan. Tuh. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ini kita manfaatkan kesebangunan. Oke. Ini kita masukkan namanya titik O seperti itu. Oke. Segitiga AOY ya, sebangun dengan segitiga AEG. Ya, segitiga kecil sebangun dengan segitiga yang atas. Nah, tapi kita harus tentuin sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi sudut O itu sama dengan sudut E. Kenapa? Karena sama-sama segitiga, sama-sama segitiga sudut siku-siku. Seperti itu. Sama-sama sudut siku-siku. Selanjutnya sudut mana lagi yang sama? Yang ini ya. Nah, sudut A itu sama dengan sudut G. Nah, selanjutnya sudut Y itu sama dengan sudut yang ini. Yang A ini. Tuh. Jadi yang siku-siku sama siku-siku, yang garis 2 sama garis 2, sudut yang titik dengan yang titik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari jarak ini, kita bisa pakai kesebangunan. Oke, kita bisa ambil OY per OY dibagi dengan segitiga kecil dibagi dengan segitiga yang besar. OY dari sudut siku-siku ke sudut titik.
Dari sudut siku-siku ke sudut titik, berarti bersesuaian dengan EA. Nah, sama dengan, kita ambil yang mana lagi? Kita bisa ambil yang ini nih, AY per AY, ingat, lihat sudutnya. Sudut yang lancip, yang garis 2 dengan yang titik. Berarti, dari yang titik ini ke garis 2 ini, berarti AG. Itu dia perbandingannya. Nah, kenapa kita ambil AY sama AG? Karena AY sama AG ketahuan panjangnya berapa. EA juga ketahuan panjangnya berapa. Nanti kita akan dapat OY. Seperti itu. Di mana OY adalah jarak dari garis AG ke XY. OY per EA. EA kita lihat ini panjangnya berapa nih? Kalau kalian bingung, balik ke gambar yang awal. EA sebagai rusuk kubus, panjangnya adalah 4 cm. AY sekarang. AY ini AY. AY di mana? Di sini AY ya. Setengahnya diagonal sisi. Kalau diagonal sisinya 4/2, maka setengahnya adalah 2/2 per AG. AG kita lihat, oh AG di sini ya. Diagonal ruang, jadi 4/3. Gitu. Oke, ini bisa kita coret dibagi 4, dibagi 4-nya bisa kita coret sehingga OY sama dengan 2/2 per 3. Selanjutnya, ini kan bentuknya tidak rasional ya, karena ada bentuk akar di penyebut, maka harus dikali dengan akar sekawan. Akar 3 per akar 3. 2/2 dikali akar 3, 2/6. Per akar 3 kali akar 3, 3. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2/6/3. Ya, materi ini mungkin lebih sulit, tapi kalau misalkan kalian pahami pelan-pelan, kalian bisa ikuti materinya dengan baik. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan like, komen, jangan lupa subscribe channelnya. Agar channel medcourse.id bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.